jatuh tertimpa tangga, itulah yang Alma alami saat ini. Victor, sang suami, ternyata punya hutang yang sangat banyak kepada si bos ini, entah dipakai untuk judi online atau mendukung partai yang menjadi pilihannya. Alma yang masih hidup pun harus menanggung hutang-hutang tersebut yang karena tidak mungkin melunasinya hanya dengan mengandalkan profesinya sebagai guru taman kanak-kanak. Alma pun terpaksa menerima tawaran si bos untuk bekerja di klub miliknya sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. What does it matter now? And used to the outside, you're going to have to be very careful going across a provisional military check. Boyka akhirnya tiba di salah satu kota kecil di Rusia yang menjadi tempat tinggalnya Alma. Tak ingin buang waktu, Boyka langsung meluncur ke salah satu sekolah yang katanya menjadi tempat bekerjanya si Alma, yang secara kebetulan Boyka berhasil melihatnya secara langsung, paras dari ibu guru Alma yang dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil menuju klub milik si bos mafia. Berkat informasi dari penjaga Alma di sekolah, Boyka pun langsung meluncur ke klub yang dimaksud dan menemukan Alma sedang menjadi seorang pelayan yang melayani para tamu. Yang tepat di saat bersamaan ada sebuah pertandingan antara jagoannya si bos yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Igor si berokok ini. Tepat saat Boyka menemui Alma dan memintanya untuk bicara empat mata, si bos yang terus mengawasi layar monitor CCTV pun memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Boyka dari klub ini, yang ketika mereka memaksanya keluar dengan cara yang kurang sopan santun dan tidak punten-punten acan, Boyka yang arogan dan mudah terpancing emosi pun langsung bertindak dan... Melihat anak buahnya Namru dengan mudah membuat si bos merasa perlu untuk menemui Boyka secara langsung. Si bos bisa merasakan jika Boyka bukan orang sembarangan, sehingga ia memilih untuk membiarkannya pergi begitu saja. Yang jikalau si bos tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang legenda, niscaya ia akan merasa ketar-ketir dengan siapa dirinya berhadapan. Keesokan paginya, Boyka yang terus dihantui mimpi buruk pun memutuskan untuk menemui Alma di sekolah. Di situ sudah ada seorang penjaga suruhan si bos yang ditugaskan untuk mengawasi Alma dan sempat melarang Boyka untuk masuk tanpa tahu jika orang yang dicegatnya itu adalah seseorang yang sangat pemarah dan bisa menjatuhkannya dalam satu kali pukulan saja. Tak ingin banyak basa-basi, Boyka yang seorang gentle pun langsung to the point mengaku bahwa dialah orang yang terakhir kali bertarung dengan mendiang suami Alma, datang ke sini untuk memberikan uang hasil kemenangan, barangkali bisa meringankan sedikit beban. Namun Alma yang masih sakit hati nampaknya belum bisa menerima permintaan maaf Boyka, tapi uangnya bolehlah diterima, yang meskipun insiden ini merupakan bagian dari kecelakaan olahraga, tapi untuk saat ini Alma sangat sulit untuk bisa menerima permintaan maaf tersebut. Beralih ke si bos yang sedang mengobrol dengan ajudannya, ia merasa jika laga tarung di klub miliknya ini makin lama makin membosankan, gak ada gregetnya, tidak ada hiburannya, perlu seorang petarung yang bisa memberikan adrenalin sekaligus menciptakan sebuah atmosfer yang membuat para penonton ingin lebih banyak memasang taruhannya. Dan ya, keinginan si bos langsung diijabah saat itu juga oleh kemunculan Boyka yang datang untuk menawarkan dirinya sebagai petarung yang akan bertanding di atas ring, di mana Boyka bersedia bertarung sebanyak 3 kali pertandingan dengan satu syarat, hutang Alma dianggap lunas dan tak ada lagi ikatan apapun dengan si bos ini. Setelah keduanya sepakat dan Boyka langsung pergi untuk latihan, ajudan si bos pun bertanya tentang alasan kenapa si bos menerima kesepakatan tersebut. Memangnya dia siapa, Dunungan? Kenapa engkau menerima kesepakatan itu? Si bos pun langsung menjawab, apa kau tidak tahu orang yang sudah menghajarmu itu adalah seorang legenda penjara yang dijuluki sebagai petarung paling lengkap di dunia. Dari informasi sumber yang terpercaya, si bos sudah bisa memastikan jika itu adalah Yuri Boyka. 3 kali dia bertarung di atas ringnya, si bos sudah pasti akan mendapatkan untung besar dan menarik lebih banyak pengunjung untuk menonton laga tanding fenomenal tersebut. Slava,
Don't you know who Yuri Boyka is? Kembali ke Boyka yang ujug-ujug didatangi Alma, bertanya kenapa engkau bertarung untuk melunasi hutangku yang tak terkira. Boyka menjawab, ini bukan tentang hutangmu atau cari perhatian semata. Aku bertarung untuk diriku sendiri, demi untuk menebus dosa-dosaku yang tak terhingga, yang jikalau engkau keberatan, terserah. Yang jelas, itikat baikku ini pastinya tidak akan sia-sia. Karena tidak tahu di mana tempat latihan yang bagus, Boyka pun mendatangi sebuah boxing club dekat warung Pak Agus. Baru saja memukul samsak dengan sangat fokus, muncullah seorang petarung amatir yang langsung ngabangus, petantang petenteng melarang Boyka dengan cara yang kurang halus, sehingga jangan salahkan Mas Firdaus apabila dia langsung tumbang dan harus diinfus. Singkat cerita, tibalah malam yang dinanti-nanti. Boyka akan melawan seorang petarung yang dikenal tak punya rasa simpati. Boyka yang dulu dikenal arogan kini menjadi seorang pribadi yang selalu mawas diri. Alih-alih bertarung secara brutal dan tak takut mati, Boyka lebih banyak introspeksi dan terkesan sangat hati-hati. Dan ya, Boyka seketika teringat dengan insiden yang telah lalu. Ia memutuskan untuk tidak melepaskan pukulan terakhirnya setelah melihat ekspresi lawannya yang penuh pilu. Ia pun berlalu ke belakang stage dengan Alma yang disuruh si bos untuk berikan minum dan sepotong bolu. Melihat Boyka lelah bertarung membuat Alma mulai merasa sangat terharu, sehingga ia pun mengundang Boyka ke sekolah tempat mengajar dan mengizinkan Boyka berlatih di salah satu ruangan latihan yang biasa dipakai oleh mendiang suaminya dulu. Saat Boyka sedang mengambil air minum itulah ada Alma yang sedang duduk di ruangannya sendirian karena guru-guru yang lain sudah pada pulang duluan. Alih-alih akan terjadi drama atau momen adegan dewasa saat suasana sedang sepi atau muncul benih-benih asmara yang terjadi secara tak sengaja, Boyka bukanlah tipikal pria yang penuh drama dan cinta-cinta. Ia tidak pernah merusak nama baiknya sebagai seorang petarung karena seorang laki-laki sejati tidak butuh dukungan hal-hal yang tidak beradab dan sangat menghargai perempuan layaknya ia menghargai dirinya sendiri. Tibalah malam pertandingan kedua, Boyka kali ini harus melawan dua petarung sekaligus. Ia tidak bisa komplain karena sejak awal si bos sudah menegaskan jika ring ini adalah ring miliknya, peraturan juga adalah peraturannya. Sehingga daripada banyak mengeluh tanpa ada aksi, Boyka memilih untuk langsung gas tanpa banyak mikir ini itu. Dan ya, sungguh luar biasa Boyka berhasil menumbangkan dua petarung bersaudara itu dan meraih kemenangan. Sekaligus teriakan para penonton yang membuat si bos merasa jika Boyka ini terlalu kuat untuk petarung-petarung kroconya. Yang alhasil, ia pun memanggil wakil kepala penjara Cornya Colmi, memberikannya beberapa gepok uang untuk bisa membawa si petarung monster keluar dari penjara dan bertarung dengan Boyka di atas ring tersebut. Kembali ke Boyka yang setelah pertarungan tadi langsung melakukan latihan sehingga membuat Alma menjadi kasihan dan memutuskan untuk membuat obat oles untuk mengobati luka-lukanya yang karena tidak mungkin melakukannya sendiri. Alma pun menawarkan diri untuk membantu mengoleskannya yang lagi terciptalah suasana yang berpotensi membuat keduanya hilap dan berbuat maksiat. Namun Boyka yang memiliki iman kuat dan tak mudah sangean pun menyuruh Alma untuk pergi saja, biarkan saya saja yang melakukannya sendiri. Bertolak belakang dengan Boyka, si bos adalah sosok laki-laki yang mudah sekali berbuat tindakan mesum yang hal itu dibuktikan ketika dia mencoba untuk mencium. Namun karena masih punya harga diri, Alma pun menolak ajakan tersebut sebelum si bos menyodorkan uangnya terlebih dahulu. Loh, dan inilah pertandingan terakhir Boyka. Ia akan melawan jagoannya si bos yang katanya selalu menjadi juara bertahan di ring ini, bernama Igor, petarung songong yang cukup pedegong. Igor sangat berambisi untuk mengalahkan Boyka, tapi ambisinya ternyata tidak sebesar kemampuannya, sehingga Boyka mampu mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit saja.
Melihat Boyka menang, Alma pun tersenyum bahagia seolah melihat kemenangan yang diraih oleh mendiang suaminya sendiri. Dan tepat saat Boyka akan berkemas dan pergi ke Budapest, si bos pun tiba-tiba muncul dan mengatakan jika pertandingan belumlah selesai, Boyka masih harus melakukan satu pertarungan lagi dengan melawan jagoan aslinya yang jika Boyka menolak melakukannya, maka kesepakatannya dianggap batal. Are you already at the bus station? Tak punya pilihan lain, Boyka pun menerima pertandingan tersebut. Ia langsung menghubungi sang manajer untuk mengabarkan jika mungkin ia akan datang terlambat. Yang ketika pertandingan sebentar lagi akan dimulai, muncullah sang lawan Boyka yang ternyata... Ya, dia bernama Cosmar, sosok petarung yang memiliki perawakan seperti monster. Dengan stamina yang sudah terkuras di pertarungan sebelumnya, Boyka jelas nampak kewalahan, bahkan setiap serangan yang dilayangkan seolah tak mempan terhadap sosok si Cosmar ini. Dan ya, Boyka pun tumbang dengan cepat tepat saat dia melihat ke arah Alma yang jika dia menyerah saat ini, mungkin Alma akan bekerja atau terus bekerja untuk si bos dalam waktu yang sangat lama, sehingga Boyka pun akhirnya bangkit dan mulai menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjatuhkan si Cosmar ini. Pada akhirnya, Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia, berhasil mengalahkan Cosmar si monster. Namun masalahnya sekarang adalah Alma dibawa paksa oleh si bos tepat saat para penjaga diperintahkan untuk memukulinya dan... Untuk kesekian kalinya, Boyka pun tumbang dengan melihat Alma yang masih belum meraih kebebasannya, sehingga dengan kekuatan bulan dan protein laktosa yang tertanam dalam dirinya, Boyka pun bangkit dan menghajar para penjaga dengan penuh kebrutalan. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, tibalah Boyka pada momen yang menjadi kebiasaan, yaitu saat penjahat menyandera seorang wanita dan mengancam tokoh utama dengan sepucuk pistol yang karena Alma bukanlah benalu dan beban yang bisanya hanya teriak-teriak saja. Tidak seperti itu ya. Ia pun menggigit tangan si bos sehingga... Boyka berhasil menyelamatkan Alma dan membunuh si bos tepat saat para polisi datang ke TKP, yang pada akhirnya Boyka berhasil membuat Alma bebas meski dirinya harus kembali di penjara untuk waktu yang sangat lama. 6 bulan kemudian, Boyka yang kembali mendekam di penjara Chornya Chormy pun mendapat kunjungan dari Alma yang ingin berterima kasih sekaligus menunjukkan gambar buatan murid-muridnya yang nampaknya Boyka memang tidak ditakdirkan untuk hidup di luar, di darat ataupun di laut, melainkan harus hidup di penjara dengan kembali menjadi sang legenda petarung paling lengkap di dunia, yakni Yuri Boyka. Tamat, ending yang cukup memboykakan. Selesai sudah serial Undisputed dan sampai saat ini belum ada kabar tentang kelanjutan apakah sosok Boyka akan kembali meramaikan hasanah dunia pergelutan atau tidak. Tapi yang jelas, sosok Boyka memang sangat fenomenal dan susah dilupakan, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berjalanlah sejauh mungkin untuk menghindari perkelahian, tapi ketika ada seseorang yang Noel duluan, jangan pernah mundur sedikit pun. Saya John mewakili orang-orang brutal yang memilih untuk diam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Paha mulus, sapi lamosin. Cuau, cuau, cuau.